Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Oke, kita malam ini akan lanjut lagi ya melanjutkan dari materi sebelumnya. Malam ini kita akan bahas tentang top down analysis, ya. Suara saya kedengaran jelas, teman-teman semua? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Om. Oke, siap. Nah, sekarang sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang top down analysis, teman-teman di sini pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak barangkali? Apa itu top down analysis? Bisa diketik di komentar. Anda pernah mendengar top down analysis? Bayangkan top down analysis. Nah, oke. Kalau pernah mendengar top down analisis, kira-kira sama nggak dengan top down analisis? Sama Pak ya. Sama Pak ya. Jadi multi time frame ya. Multi time analisis sama gitu ya. Oke, sekarang kalau memang top down analisis sama dengan multi time frame analisis, bagaimana dengan istilah down top analisis? Apakah sama? Saya baru dengar tuh. Kenapa orang lebih menyebutnya top down analisis dibandingkan down top analisis? Iya, mungkin karena time frame-nya lebih besar terus mengecil. Gitu. Nah, apa yang mendasari itu? Kan top. Kenapa top harus down. dari atas ke bawah? Iya, maksud saya gini, kan tadi saya bahas top down analisis apakah sama dengan multi time frame analisis, kan gitu. Kan kalau kita berbicara tentang multi time frame analysis, berarti kita berbicara tentang bagaimana cara kita menganalisa satu pair, ya, satu pair nih, contoh Euro USD. Kita menganalisa satu pair ini di beberapa time frame, di daily, H4, H1, M30, M15, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya sederhana sekali, apakah sama top down analysis dengan down top analysis? Oh, harusnya sama Pak ya? Ya dong, harusnya sama dong, multi time frame analysis kan? Iya. Yang membedakan kan hanya bahasanya aja dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya, harusnya sama seperti itu, ya kan? Nah, akan tetapi justru berbeda sekali maknanya. Sangat berbeda jauh, teman-teman. Sangat berbeda sekali. Ketika kita berbicara tentang multi time frame analysis, tapi dimulainya dari time frame kecil lalu ke besar, ini hasil kesimpulan analisisnya akan beda sekali ketika kita menggunakan time frame besar ke time frame kecil. Sangat-sangat jauh berbeda sekali. Ambil contoh. Mari kita bahas contohnya menggunakan pair apa enaknya ya? Menggunakan pair Euro JPY deh misalkan. Contoh Euro JPY ya. Misalnya ini. Sekarang mari kita lihat kalau kita menggunakan time frame, saya mulai dulu dari time frame kecil M30. Oke ya. Saya mulai dari time frame 30 di sini. Oke. Saya mulai dari time frame 30. Nah, kalau teman-teman lihat, kita menggunakan time frame M30. Kira-kira ini trennya downtrend, uptrend, atau sideways? Kalau saya melihat dari atas ini ke bawah. Silakan jawab. Downtrend, uptrend, atau sideways? Downtrend. Downtrend. Betul ya, sepakat ya, ini downtrend ya. Anda melihat dari time frame atas ini dari atas ke bawah ini adalah downtrend. Ini time frame 30. Oke. Sekarang kita step by step ke H4 ke daily. Apakah masih sama ini downtrend? Masih. Masih downtrend. Oke, masih downtrend. Saya naikin ke H4. Masih downtrend? Mulai bingung kan? Anda mulai bingung. Benar nggak? Benar nggak Anda mulai bingung? Apakah ini adalah downtrend? Uptrend, Mbak. Dari mana ngeliat uptrend?
lihat swing low-nya itu, Pak. Yang ini. Oh, Ini maksudnya. yang dibulatin, iya, dari situ ke kanan. Oke, begini ya. Gitu ya, karena membuat high-nya lebih tinggi ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan Om lihat dari sini ke sini, memang ini uptrend. Tapi bagaimana kalau saya memandangnya dari atas sini? Bingung nggak kira-kira? Ya, kalau dari atas downtrend. Nah, berarti kalau kita melihat punya pandangan yang berbeda-beda terus, lihat dari HM30 beda, dari H4 juga ternyata ada yang bilang downtrend, ada yang bilang uptrend. Membingungkan sekali nggak, teman-teman? Terus kita mau ngikutin tren yang mana pertanyaannya? Benar nggak? Kesimpulannya apa sih? Kan goalnya kan gini. Goalnya kan kita pengen trading nih. Kita pengen masuk ke pasar gayaan gitu loh. Maksudnya bukan kita pengen menunjukkan ke seseorang, ke orang lain bahwa kita hebat gitu. Enggak sebenarnya. Tujuan kita itu sebenarnya kita mau trading, mau dapat uang. Goalnya kan itu kan sebenarnya kan. Iya enggak? Nah, karena kita harus punya goal dulu seperti apa gitu. Nah, makanya oleh karenanya begini, teman-teman. Kalau kita melihatnya dari time frame kecil ke time frame besar, ini berbeda sekali maknanya. Oke, sekarang ambil contoh. Anda lihat dari sini. Ini time frame, kita pakai time frame 30 deh. Kalau Anda menggunakan time frame F30 seperti ini, teman-teman akan menemukan banyak sekali zona-zona base nggak, teman-teman? Banyak, Pak ya. Banyak nggak kira-kira? Banyak ya? Oke, sekarang saya ambil contoh. Saya sekali teman-teman semua di sini selama ini mungkin akan marking, misalkan Anda sekarang melihat di time frame M30, maka Anda akan mark base. Oke, dua ini base. Gitu kan sebenarnya? Iya. Ya enggak? Pertanyaan berikutnya. Kalau Anda marking base-base seperti ini, terus Anda pengen tahu, kita pengen tahu sebenarnya base-base mana sebenarnya yang ideal untuk kita melakukan transaksi gitu. Ya enggak? Tahu kan sebenarnya si di base mana yang punya probabilitas harga akan mantul. Kan Anda nggak mau dong ketika kita melakukan posisi sell di sini kena stop loss Anda sell lagi gitu. Kena stop loss lagi Anda sell lagi di atas dan seterusnya. Itu namanya cenderung coba-coba. Ya enggak? Betul. Bagaimana kalau kita pindahin ini ke time frame H1 lagi? Atau H4 barangkali? Punya pandangan yang berbeda? Jelas Anda punya pandangan yang berbeda barangkali. Mungkin saja Anda akan marking lagi di area sini. Ini Anda marking lagi di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Anda marking di sini. Terus ketika Anda marking, Anda bingung. Base-base mana Pak yang harus saya gunakan? Gitu loh. Karena banyak juga kok base yang jebol. Contoh, ini base yang dijebol. Ini jebol. Ya udah. Nah, kenapa area ini dengan baik? Seperti itu. Dan kenapa base yang atas ini juga bekerja dengan baik? Gitu loh, teman-teman. Nah, dari sekian banyak base yang kita lihat di time frame H1, di H4 seperti ini, kita mau menentukan base mana yang menjadi acuan kita untuk melakukan transaksi sehingga kita tidak terlalu banyak sekali zona-zona yang harus kita marking gitu loh. Dengan kita membuat penyederhanaan, dengan kita marking sesimpel mungkin, maka tentu saja analisis kita menjadi lebih objektif. Lebih mudah melakukan sebuah trading plan. Ya. Nah, inilah fungsi daripada top down analysis. Down top analysis jelas berbeda dengan tadi saya bilang top down analysis akan berbeda dengan down top analysis. Dua hal yang jauh berbeda. Nah, satu hal yang pasti adalah mengapa harus menggunakan top down analysis? Karena ini berkaitan dengan rumus daripada gelombang. Nah, untuk bisa memahami top down analysis ini, ya, kita analogikan chart yang ada di market ini seperti gelombang di lautan, teman-teman.
Oke, sekarang kita lihat ini di time frame-nya H1 di H4 seperti ini. Kita melihat ada gelombang-gelombang yang terbentuk dan harga tidak akan mungkin bergerak lurus, dan kita percaya itu harga tidak akan mungkin bergerak lurus, bergerak zigzag seperti ini. Ya. Nah, akhirnya membuat satu gelombang kecil menjadi gelombang yang besar. Nah, ada satu hal yang pasti yang saya mau share ke teman-teman semua adalah begini. Harga tidak akan mungkin bergerak lurus. Itu sudah pasti. Yang terjadi, pergerakannya adalah zigzag. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil. Tapi gelombang kecil akan dipetakan oleh gelombang besar. Itu adalah maknanya. Ya, oke. Nah, ada contoh, saya kebetulan ada gambar yang di sini. Ini mungkin sudah saya bahas sepintas pada saat saya menjelaskan tentang tren. Bagaimana cara kita melihat air pasang dan air surut ketika kita melihat laut? Bagaimana cara kita melihat air pasang, air surut, teman-teman? Apa yang menjadi parameter kita melihat itu air pasang atau air surut? Dari mana kita melihat? Dari mana kita melihat, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa ketik di komentar? Dari mana kita atau air surut? Dari mana kita bisa melihat itu gitu? Kita bisa melihat air pasang atau air surut dengan melihat dari bibir pantai. Betul? Sepakat nggak nih, teman-teman? Dari pinggirnya kan? Kita dari pinggir pantai ngelihat, wah ini air lagi pasang. Oh ini air lagi surut. Dengan melihat mungkin, atau mungkin sederhananya kalau misalkan bendungan di daerah Bogor apa Katulampa. Nah, gimana kita tahu ini air lagi kencang sedang akan banjir? Kan tentu saja kita melihat dari ukurannya, ya. Nih, ini kira-kira biasanya cuma 2 meter jadi 4 meter, berarti ini air lagi pasang. Atau yang biasanya 2 meter sekarang menjadi setengah meter, oh berarti air lagi surut. Seperti itulah gambarannya. Nah, logika sederhana ini bagaimana pergerakan harga di market. Ya. Nah, kemudian konsep daripada gelombang ini ya ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Dow gitu ya. Dan beliau mendefinisikan bahwa Dow itu mendefinisikan bahwa ada 3 gerakan yang terjadi di mana market akan selalu bergerak, kondisinya adalah uptrend, membuat puncak lembah yang semakin meninggi, downtrend yang membuat puncak lembah semakin menurun, sideways. Nah, kemudian dia juga mendefinisikan tren itu sendiri menjadi 3 bagian, yaitu adalah primary, secondary, dan minor trend. Di mana tadi yang tadi saya sebutkan air pasang, air surut itu adalah gelombang besarnya. Oke, ini adalah primary trendnya, sedangkan wave adalah ombak atau gelombangnya. Dan kemudian ada ripples, yaitu ada riak-riak kecil yang membentuk wave. Kira-kira kalau dibuat ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi yang warna biru ini adalah gelombang besar. Air pasang terjadi dibentuk oleh wave yang warna hijau. Ya, di dalam warna hijau terbentuk lagi gelombang-gelombang kecil. Inilah yang kita sebut sebagai riak-riak. Nah, tidak ada pasti ini harus time frame monthly, tidak, tergantung kita melihatnya atau tergantung style teman-teman semua. Kalau Anda ada seorang trader yang intraday, Anda menggunakan time frame H1, maka riak-riak kecil ini adalah time frame H1. Ya.
Sedangkan yang warna hijau ini adalah menggambarkan time frame H4, sedangkan yang warna biru adalah menggambarkan pasang yang dari atas ke bawah adalah gelombang surut. Air pasang, ya, air pasang warna biru ini dibentuk oleh wave warna hijau. Kemudian yang wave warna hijau dibentuk oleh ripples. Ya, jadi gelombang besar yang warna biru dibentuk oleh gelombang kecil. Seperti itu. Nah, akan tetapi gelombang kecil yang terjadi seperti ini akan dipetakan oleh gelombang besar. Contoh, ketika Anda melihat kondisinya ini adalah air pasang terjadi. Kapan kita tahu air pasang ini akan berhenti, bergerak, dan akhirnya menjadi surut? Tentu saja, dia akan menghantam bibir pantai, sehingga akan membuat gerakan yang awalnya sangat kencang sekali, perlahan akan mulai terjadi pembalikan seperti itu. Nah, batas-batas inilah yang kita bisa lihat nanti di time frame besar. Ya. Oke, itu adalah contoh bagaimana ilustrasi dari gelombang besar dan gelombang kecil. Biar lebih enak, kita langsung lihat di chart. Kita ambil time frame, kita pakai ini, saya pindahkan ke time frame daily. Oke, ini seperti ini contohnya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh yang di sini. Apakah kita bisa memperkirakan? Oke, ini pertanyaan saya ya. Apakah teman-teman bisa memperkirakan pada perbatasan ini air pasang itu akan berhenti bergerak? Kalau Anda lihat ini adalah gelombang air pasang. Apakah kita bisa mendeteksi air pasang ini akan berubah menjadi air surut? Atau terjadi reversal? Gimana cara teman-teman menebak? Bagaimana terjadi? Apakah kita bisa menebak atau bisa memperkirakan atau kita bisa mengantisipasi terjadinya kondisi di area ini? Kalau misalkan ini saya bulat ke bilangan bulat, kemungkinan besar ini adalah di angka 127.000. Kemungkinan besar. Oke, betul sekali. Ini adalah angka psikologis. Ya, sangat ajaib, ini adalah angka psikologis. Ya, teman-teman tidak akan mungkin tahu jawabannya ketika kita menggunakan time frame 4. Karena kita melihat ketika kita menggunakan time frame 4, ini jelas sekali membuat higher high yang semakin meninggi. Seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa mengantisipasi, kalau Anda tidak mengantisipasi kemungkinan ini akan berhenti di area 127.000, teman-teman mungkin akan berpikir akan terus melakukan posisi buy. Anggap ini belum terjadi. Betul nggak perkiraannya, teman-teman? Sepakat nggak? Anda pasti akan cari peluang buy terus kan? Iya, betul, Pak. Apakah kita bisa tahu nanti menjadi surut? Sulit. Rasanya sulit sekali. Karena kita menggunakan hanya satu time frame, teman-teman. Nah, disinilah peranan daripada multi time frame analysis atau top down analysis. Jadi yang kita lihat di time frame H4 ini adalah perspektifnya adalah bullish trend. Iya, belum tentu di time frame besar juga adalah bullish trend. Akan tetapi ketika di time frame kecil itu bullish, time frame besar juga bullish, ketika dalam kondisi bullish ini time frame H4 Anda melakukan langsung posisi sell di sini, saya tidak menganjurkan seperti itu. Ya, saya sama sekali tidak menganjurkan Anda melakukan posisi sell di atas seperti ini. Saya sama sekali tidak menganjurkan seperti itu. Tugas kita adalah, saya ingin teman-teman, kalau Anda adalah seorang trader yang follow the trend, maka pastikan kita untuk melakukan multi time frame analysis atau top down analysis, sehingga kita tidak terjebak untuk terus melakukan follow the trend-nya. Kita tahu kapan harus ngerem untuk follow the trend. Itu maksud tujuannya. Mengapa kita menggunakan top down analysis.
Oke. Sekarang mari saya tunjukkan ke teman terjadinya reaksi harga di 127.000 ini. Oke ya. Sekarang kita coba gunakan perspektif yang berbeda. Sekarang saya pindahkan ke time frame yang lebih besar. Kalau Anda lihat kita menggunakan time frame weekly, berarti kita sedang mengamati, ya. Tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita sedang mengamati, kalau kita berbicara tentang lautan, kita mau tahu ini air pasang atau air surut dengan melihatnya dari apa? Dari pinggir pantai. Nah, batas-batas time frame besar ini Anda bayangkan seperti bibir pantai tadi, teman-teman. Atau yang ini yang terjadi. Kenapa harga tertahan di sini? Ini pasti juga angka psikologis. Betul sekali, ini adalah angka 100 ya. Jadi berhenti di 115.000 kemudian tertahan di 127.000. Ya. Oke, mari kita lihat di time frame yang lebih besar untuk kita ingin tahu di harga 115.000 itu kenapa sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari time frame-nya monthly di sini, Anda melihat ini tertahan di mana? Teman-teman. Tertahan di mana? Tertahan di demand monthly. Betul? Betul demikian? Iya kan? Nah, ternyata pembalikan dari mana ini? Dari uptrend, dari downtrend menuju ke uptrend. Biasanya terjadi pembalikan seperti ini terjadinya di demand time frame besar. Teman-teman. Demikian juga sebaliknya. Ketika dia menghantam resisten atau supply time frame besar, maka area itu berpotensi akan melakukan pembalikan dari uptrend menuju ke downtrend. Oke, sekarang kalau kita melihat dari time frame weekly, Anda melihat di sini ada banyak sekali secara histori, kita melihat di sini ada support, resisten, support become resisten, kemudian retest berikutnya. Kalau saya menghitung ini lebih kurang sekitar 2-3 kali retest. Nah, berbeda sekali dengan time frame di bawah daily, biasanya time frame ke atas akan lebih kuat menahan harga. Kali biasanya akan tidak semudah itu untuk meletes akhirnya jebol. Ya. Jadi time frame besar itu biasanya akan lebih kuat dibandingkan time frame yang lebih kecil. Kira-kira ilustrasinya adalah seperti itu. Nah, jadi yang mau saya sampaikan malam ini adalah gini teman-teman. Kalau Anda mau melakukan analisa atau kita mau melakukan sebuah transaksi, kita harus melihat dulu harga ini sedang berada di mana. Contoh misalkan kita sedang melihat ini di time frame-nya saat ini, saat di harga berapa ini, harga di 124175, ini kita mau ngapain sih? Gitu. Kita mau melakukan apa? Mau melakukan posisi buy atau melakukan posisi sell? Nah, kalau Anda katakanlah saat ini anggaplah sedang melakukan posisi buy, misalkan begitu ya, maka teman-teman tidak mau dong ketika kita melakukan posisi buy, kita terlalu dekat dengan area supply. Gitu ya. Kita jangan terlalu dekat dengan area supply. Ini akan sangat berisiko sekali kalau kita lakukan posisi buy ketika berada di area supply atau area resisten. Karena itu adalah melanggar aturan. Ya, karena kita akan melanggar aturan seperti itu. Posisi buy maka sedekat mungkin dengan demand atau support. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini, kalau kita menggunakan time frame H1, Anda menemukan base-nya nggak di sini? Anda menemukan base-nya nggak di sini? Anda pasti akan melihat ini sebagai base-nya, kan, teman-teman? Sepakat? Sepakat nggak nih, teman-teman? Anda pasti akan melihat base-nya kayak gini, kan? Halo?
Saya diketik komentar. Anda perhatikan ini sebagai base-nya kan? Ya nggak? Apa? Sepakat ya? Oke, sekarang kalau ini adalah masih ada jarak di time frame H1, Anda melihat ini masih ada jarak nih, masih ada jarak kita melakukan posisi buy. Nah, Anda mungkin akan berpikir, Pak, masih ada jarak, Pak, saya scalping aja deh, Pak. Saya nge-buy dulu deh, gitu. Anda di sini, gitu. Anda coba nge-buy, kan Anda melihat, wah, ini momentumnya sangat besar sekali. Anda nge-buy di sini, Anda mau scalping. Oke, kan mau scalping. Berapa TP-nya? Oke, 18 pip. Anda mau nge-buy TP 18 pip. Biasanya scalper itu misalkan 18 pip, SL-nya itu 10 pip. Saya hampir jarang menemukan seperti itu. Ya, kebanyakan scalper TP-nya 20 pip, SL-nya biasanya 2 kalinya. Yang bagus sebenarnya 1:1. Tapi jarang sekali saya temukan scalper itu yang bisa 1:3, 1:4. Rata-rata paling banter 1:1. Ini adalah contoh yang nyata bahwa kalau kita melihat dari time frame H1 EJ, ini masih ada ruang harga bergerak menuju ke atas ini sejauh 18 pip. Nah, sekarang mari kita pindahkan ke time frame yang lebih besar. Sekarang ini kita sedang berada di mana, teman-teman? Boleh nggak ini saya gambar menjadi time frame H4 ini ada supply area? Bisa? Saya gambar sebagai supply area? Gitu? Sepakat? Saya mark itu sebagai area supply? Sepakat, Om. Sepakat ya? Nah, kalau kita melihat dari time frame H4 seperti ini, kalau Anda tadi melakukan posisi buy, kira-kira riskan nggak? Riskan. Di situ. Sangat riskan, iya kan? Nah, itulah perbedaan. Kalau Anda melakukan down top, Anda dari time frame H1 ke time frame yang besar, itu kesimpulannya beda banget, teman-teman. Tapi kalau kita melihatnya dari time frame besar dulu, kita pakai time frame H4 seperti ini, kita sudah berpikir, oke, saya nggak akan mau melakukan posisi buy di sini karena terlalu dekat dengan area supply. Ya, cara seperti ini Anda melakukan posisi buy ketika harga sudah bergerak terlalu jauh. Ini adalah cara trader amatiran. Kita yang trader yang pemula akan melakukan buy yang model seperti ini. Ketika harga sudah bergerak terlalu jauh, dia melakukan posisi buy. Ya, di mana secara objektif kita melihat ini berada di area supply dan itu sangat riskan sekali. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ambil contoh pair. Ya, mari kita analisa bareng-bareng top down analysis. Bagaimana cara step by step yang saya lakukan? Jadi yang biasa saya lakukan untuk sebelum saya melakukan transaksi, sebelum saya melakukan buy atau sell, maka saya perlu tahu di harga saat ini ada 3 pertanyaan yang saya harus tanya. 1, harga datang dari mana? Ini wajib banget. Harga datang dari mana? Yang kedua, tujuannya kemana? Yang ketiga, harga saat ini lagi ngapain? Oke. Nah, kalau kita lihat harga saat, kita jawab dulu pertanyaan. Kalau kita lihat dari time frame-nya H4, harga berada di area supply. Seperti itu ya. Nah, ketika harga berada di area supply, kita berpikir ini akan melakukan sell. Oh, kita mau melakukan sell. Tapi sebelum Anda melakukan posisi sell, maka teman-teman harus menjawab terlebih dahulu, harga datang dari mana? Kemudian tujuannya kemana? Untuk apa kita tahu harga datang dari mana dan tujuannya kemana? Ini tujuannya agar kita tidak terjebak arus. Ya, tidak terjebak arus. Biasanya ketika harga berada di area supply daily, contoh ya, saya kasih gambar begini. Begini, Anda melihat ini ada area demand gitu ya. Ini ada area demand. Anggap ini adalah rally base rally. Seperti ini. Ini rally base rally. Kita jawab dulu, harga saat ini ngapain? Oke, kita tanya harga dari sini. Anggap begitu ya. Harga saat ini ada di area demand, Pak. Oke, area demand.
Berarti kita ngapain? Kita melakukan posisi buy ini. Karena rule-nya adalah buy at demand. Nah, tapi kemudian kita harus jawab dulu satu pertanyaan nomor satu yang di sini. Kita tanya, harga datang dari mana? Kalau harga datangnya baru datang dari area daily atau weekly barangkali, ini supply daily. Ini demand H1, saya singkat menjadi demand begini. Secara power, mana yang lebih kuat? Daily atau demand H1? Daily. Jelas daily. Kira-kira kalau Anda begini, riskan nggak Anda posisi buy di sini? Sangat riskan. Kenapa? Ingat yang tadi saya bilang, gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil. Gelombang kecil akan dipetakan oleh gelombang besar. Gelombang besarnya Anda melakukan buy seperti ini sudah sangat terlambat, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda melakukan posisi buy di area demand, usahakan masih ada jarak yang jauh, begitu. Ya, usahakan ada jarak yang lebih jauh. Jadi kalau kondisinya ternyata di daily-nya ini adalah downtrend, posisi buy di demand H1, berarti kita punya gambaran bahwa downtrend di daily downtrend, H1 uptrend. Ya. Nah, kalau Anda menemukan pola seperti ini, jelas berisiko Anda melakukan posisi buy di area demand. Baiknya gimana? Baiknya adalah usahakan arahnya sama, teman-teman. Jadi yang kita lakukan adalah begini. Ketika Anda tahu ini adalah area supply-nya daily, maka kita menunggu begini formatnya terjadi. Kita biarkan area demand ini di break terlebih dahulu. Ketika ini di break, menciptakan supply baru nggak yang ini, teman-teman? Supply baru nggak? Kira-kira? Supply baru. Ya kan? Nah, berarti rule-nya ketika Anda melihat ini harga sudah menciptakan supply baru, Anda melakukan posisi sell seperti ini, boleh nggak saya melakukan posisi buy seperti sell di area sini? Boleh-boleh saja, karena sekarang trennya ini, gelombang tren H1 sudah searah dengan daily-nya. Ya, seperti itu. Tapi tidak lantas ketika Anda tahu bahwa gelombang besar lebih kuat dibandingkan gelombang kecil, lantas Anda melakukan, saya juga tidak menganjurkan seperti itu. Kalau Anda langsung hajar sell di area supply daily, Anda counter trend. Baiknya adalah menunggu sampai gelombang kecilnya ini searah dengan gelombang besar. Biasanya kalau udah gelombangnya searah dengan time frame besar, ini akan jauh-jauh relatif lebih aman. Ya, akan jauh-jauh relatif lebih aman. Oke, ambil contoh. Ini dia ya. Kita lihat contoh di sini. Nah, mari kita lihat. Ini adalah contoh bagaimana pergerakan di time frame daily dari pound sterling. Ya, kita melihat ada gerakan impuls. Ini adalah primary-nya, secondary korektifnya, begitu ya. Prime ini adalah impuls korektif seperti itu. Kemudian ini adalah impuls. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat ketika ini gerakannya impuls terjadi, teman-teman. Bisakah kita memperkirakan sampai sejauh mana tren ini akan berakhir? Sekali lagi kita tidak tahu secara pasti tren ini akan berakhir sejauh mana. Tapi kita bisa melihatnya dari pinggir pantai. Nah, tugas kita adalah melihat bagaimana yang terjadi di pinggirnya. Kalau kita lihat dari time frame-nya, time frame lebih besar, Anda melihat kita menggunakan monthly. Dan ternyata yang bulatan yang tadi saya gambarkan teman-teman semua, yang tadi saya tunjukin teman-teman semua, yang ini, nih, ya, yang sebelah sini. Kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, kita sedang berada di mana? Sedang resisten. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kemungkinan
uptrend yang terjadi di daily kemungkinan akan berakhir di support become resistant. Nah, kalau Anda sudah tahu seperti ini, kita bisa mengantisipasi mungkin terjadinya reversal. Ya, dengan kita tahu berpotensinya terjadi reversal seperti itu, satu, minimal kita tidak benar-benar terjebak dalam kondisi ketika bullish banget, kita nge-buy gitu ya. Nah, kita terhindar untuk seperti itu. Jadi minimal kita dapat antisipasi bahwa oke, saya harus ngerem untuk tidak melakukan follow trend-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda melihat contoh seperti ini, maka kita tinggal melihat reaksi harga terjadi di time frame kecilnya, arah dengan gelombang besar. Kalau ini adalah support become resistant, maka rule-nya adalah jelas, ketika dikenal di support become resistant, maka kemungkinan terjadi adalah akan mantul kembali, akan turun kembali. Ya. Nah, ini adalah pinggir pantai, titik pinggir pantai yang tadi kita lihat, kemungkinan air pasang akan berubah menjadi air surut. Ya. Tapi kita sekali lagi tidak lantas kita melakukan posisi sell di sini, kita hanya mengantisipasinya, ya. Karena kalau Anda langsung sell di sini, ini Anda bayangkan, ini seperti riak-riak di lautan. Kalau Anda langsung hajar sell, Anda kena cipratannya. Itulah kira-kira. Karena momentum yang terjadi, dia akan mungkin langsung berputar 180 derajat. Nggak begitu, teman-teman. Dia akan bergerak smooth, akan bergerak secara perlahan, sampai menunjukkan terjadinya perubahan itu. Ya, ini seperti kapal tanker yang nggak mungkin langsung berbalik arah seperti itu. Dia akan melakukan satu manuver yang lumayan lama, akan berputar-putar terlebih dahulu. Nah, tugas kita adalah melihat reaksi harga yang terjadi. Nah, ini adalah reaksi harga yang kita temukan di time frame daily. Ini dia time frame daily. Dan kalau kita lihat dari time frame daily-nya, kita melihat ini terjadi satu gerakan channel line seperti ini. Kita bisa mendeteksi terjadinya perubahan tren dengan melihat bahwa higher high-nya ini sudah tidak membuat higher low kembali. Kalau teman-teman lihat di sini, higher high, higher low, higher high, dan kita pikir ketika sampai area ini harusnya membuat higher high lagi, seperti itu, higher low kemudian membuat higher high lagi, tapi tidak dilakukan oleh market. Dan kita lihat ini adalah support resisten yang monthly, yang tadi saya contohkan yang tadi, yang di atas gitu ya. Nah, disinilah sudah mulai terjadi pembalikan arah. Dengan teman-teman melakukan analisa top down analisis, kita bisa mendapatkan awal mula, teman-teman. Ya, dengan kita melakukan top down analisis, kita bisa mendapatkan awal mula tren. Itu yang pertama, keuntungan kita menggunakan top down analisis. Yang kedua tadi adalah kita tidak terjebak arus daripada trending yang berjalan. Kita bisa ngerem kapan harus masuk, kapan kita harus kondisinya adalah ngerem. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan top down analisis, teman-teman tahu ya zona-zona base mana yang akan kita gunakan sebagai acuan. Oke, biar lebih enak. Sekarang kita ambil contoh. Kita langsung live demo aja, kita lihat di market bagaimana cara saya analisa. Oke, saya biasanya menggunakan top down analysis dari time frame-nya monthly. Oke, ini dia. Yang saya lakukan biasanya, saya perlu tahu harga datang dari mana. Ya. Kalau saya lihat dari sini, harga start datang dari atas ini. Oke ya. Nah, sebelum kita berbicara jauh dari kondisi yang saat ini terjadi, di harga berapa ini? Di harga 12990, saya perlu tahu harga datang dari mana dan tujuannya kemana. Saya mau tahu dulu jalan ceritanya seperti apa. Kita lihat harga turun di bawah sini. Kemudian kena di bagian sebelah kiri, kalau kita lihat low to the left, dan kita lihat secara histori, ini adalah tujuannya adalah ke support. Ya, jadi ini ada harga datang dari resisten, dari high, kemudian menuju support. Kemudian Anda lihat
Ketika dia masuk ke area support, kemudian harga tertahan, harga naik ke atas, karena ini adalah momentum yang kuat terjadi, maka inilah yang kita sebut sebagai apa? Sebagai impuls. Oke, ini adalah impuls. Ketika ini adalah impuls, kita bisa tarik ini menggunakan Fibonacci. Teman-teman bisa tarik menggunakan Fibonacci. Kita pakai Fibonacci ya. Sebentar, Fibonacci-nya. Saya tarik dari high, sini. Ini ya. Ini dia. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat sudah terjadi di sini, harga tertahan di support, become resisten. Nah, kita lihat di sini terjadi 2 kali. Gitu ya, dites 2 kali. Kemudian di percobaan berikutnya, ini di tes pertama, di tes kedua, kemudian di percobaan berikutnya akhirnya dijebol oleh market. Dan akhirnya mampu membuat lower low di sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian harga turun ke bagian bawah, kita melihat tidak ada data lagi, berarti kita asumsikan ini menjadi low terendah di sebagian sebelah sini. Oke, jadi low terendah. Kemudian harga naik ke atas, kena area supply seperti ini, monthly, dia akan ngejar ke supply monthly. Biasanya kan begitu, ya. Jadi kalau Anda mau menjawab harga datang dari mana dan turunnya kemana, kalau ini datangnya dari resistennya monthly, biasanya dia akan ngejar ke support monthly atau demand monthly sebagai tujuan akhirnya. Ini juga sama, ketika dia kena area support monthly, dia akan ngejar ke supply monthly. Dan ini yang terjadi. Lanjut, harga turun lagi dari supply monthly, turun sampai di sini, kena support. Oke ya, lanjut. Dari support, kemudian naik ke atas, tidak membuat high yang lebih tinggi sini, tidak kena di lokasi yang di sini. Ya, tidak pas di atas ini, tidak kena di support di kamera yang sini. Oke, yang ini saya bisa push. Ke atas, ini tertahan sesuatu di sini, teman-teman. Oke, mari kita lihat, kita tarik garis. Apa yang menyebabkan harga tertahan di bagian sebelah sini? Tarik dari sini. Kita lihat look to the left, lihat sebelah kiri. Kita lihat apa di sini? Ada yang lihat? Kenapa? Kena support di masa lalu. Cukup clear sampai sini? Cukup jelas? Jalan ceritanya? Jelas, Om. Jelas. Jelas ya? Oke. Harga datang dari support, ngejar ke resisten. Kita ngelihat di sini resisten berapa kali dites. Untuk lebih jelas, kita turun ke time frame lebih kecil. Kita marking. Ini masih kondisinya adalah downtrend. Masih strong downtrend. Oke, kalau kita lihat di time frame weekly ini, apa kita menemukan satu base di sini? Ada base? Ada ini base ya? Ini base. Oke, kita lihat. Apakah ini adalah angka psikologis? Apakah angka psikologis? 3.500 psikologis nggak, teman-teman? Angka psikologis? Iya, Om, psikologis. Tuh, angka psikologis. Ya, berapa kali retest? Kita lihat di sini, sekali retest, 2 kali retest, 3 kali retest. Jadi, kita bisa memperkirakan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ini dari time frame-nya daily, ini daily kan strong, ini lagi kondisinya adalah lagi kondisinya uptrend nih, di kondisi uptrend. Seperti ini. Nah, kita bisa kan sampai sejauh mana bullish ini akan berhenti dengan menggunakan top down analisis yang tadi. Atau kalau di sini teman-teman menggunakan Fibonacci, di sini ada yang pernah menggunakan Fibonacci eksternal, Fibonacci ratio, ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai Fibonacci ratio atau Fibonacci eksternal? Nah, kita bisa menggunakan Fibonacci eksternal untuk mendeteksi. Pernah ya? Oke. Nah, untuk mendeteksi sampai sejauh mana harga akan berjalan.
Misalkan kita melihat ini adalah impuls, ini korektif, kemudian ini impuls, korektif, dan ini adalah impuls yang terjadi. Kita ingin tahu, anggap Anda melakukan posisi buy di sini. Kita ingin tahu sejauh mana kemungkinan ini akan target maksimal akan sejauh mana begitu kira-kira. Nah, Anda bisa menggunakan Fibonacci eksternal. Ya, jadi kita tarik ini dari high ketemu dengan low-nya di sini. Kita lihat di sini. Ya, Fibonacci 2618 dan contoh tambahin lagi 272 barangkali. Oke, ternyata harga kalau kita lihat dari sini kena di 2272. Ya, Fibonacci 2272 yang hampir mendekati 2618. Kebetulan di 272 ini berada di supply area. Jadi kalau saya melihat seperti ini, ya melihat contoh chart seperti ini, saya akan lebih memilih untuk mengambil yang 2272 dibandingkan 2618. Kenapa? Karena di angka ini secara kebetulan berada di level psikologis dan juga berada di area supply. Maka kita bisa memperkirakan kemungkinan area ini akan menjadi tahanan. Ya, ketika Anda tahu area sini menjadi tahanan seller, maka kita mencoba untuk mendeteksi apakah ada terjadi perubahan tren atau tidak di area sini. Ya, jadi itu adalah idenya mengapa kita menggunakan top down analisis. Ya, jadi kita sudah tahu ini adalah kena daripada resisten. Saya catat ini adalah resisten monthly. Ya, jadi ini sangat penting sekali, sangat penting banget. Oke, resisten monthly. Oke, kemudian sekarang kita ingin tahu apa yang menyebabkan harga tertahan di sini. Nih. Ya, apa yang menyebabkan harga tertahan di area sini? Kita lihat menggunakan time frame yang lebih besar lagi. Karena biasanya pakai time frame besar akan lebih mudah untuk melihatnya. Teman-teman lihat, apakah Anda melihat sesuatu di sini? Anggap ini belum terjadi misalkan. Saya asumsi belum terjadi misalkan. Karena kemungkinan harga akan ngejar kejatuhan yang ini. Atau kalau misalkan saya pakai monthly deh. Kita kan tadi menggunakan monthly ya, resisten monthly. Kalau kita misalkan ini adalah menggunakan resisten monthly, boleh nggak saya berasumsi bahwa ini adalah menjadi resisten become support-nya? Boleh nggak teman-teman? Bisa resisten become support di sini? Nih. Saya asumsikan adalah resisten become support. Ini ada shadow di mana? Sekarang kita turun ke time frame weekly untuk melihat bagaimana apakah kita melihat base atau tidak. Dan kita melihat di sini ada base kebetulan, ini ada base. Ini ada base. Oke ya, nah kita lihat di sini ini ada patahan. Coba kita lihat ada enggak di situ dan itu apakah memang ada base atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini tidak persis di atas ini tidak persis di atas sini. Tapi kita lihat ternyata area inilah sebenarnya ada base yang lain, teman-teman. Kelihatannya, ini ada base yang lain. Saya kasih warna yang berbeda. Saya kasih warna, nah seperti ini. Jadi kita bisa memperkirakan area ini kemungkinan adalah lokasi di mana kemungkinan menjadi tahanan untuk buyer. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ketika ini menjadi tahanannya buyer, kita melihat di sini ada drop base drop, maka kita bisa berasumsi ini menjadi tahanan seller juga nggak, teman-teman? Boleh nggak begitu asumsinya? Harusnya sih boleh, Pak ya. Bisa dong. Ya kan? Karena harga nggak akan mungkin bergerak lurus. Ini ada pingpong bolak-balik. Tapi dengan cara seperti ini, kita menjadi lebih jelas nggak melihat harga? Batas-batasnya maksud saya lebih jelas nggak kita melihat batas-batas harganya? Jelas, Pak. Lebih jelas. Kita lihat yang terjadi kemudian. Ini harusnya menjadi batasan valid pergerakan harga dulu. Dia akan sideways, akan pingpong-pingpong di daerah sini. Kita lihat. Oke, ini adalah retest pertama, ini adalah first time back. Harga balik ke situ dan jatuh. Ya, jadi pertama kali kembali di area sini. Nah, kemudian sekarang yang terjadi
Ini yang terjadi kan sekarang. Sebentar. Nah, ini yang terjadi kemudian saat ini kan. Ya, nih. Ya, ini. Nah, kalau misalkan ini jebol, kalau ini dijebol, Anda tahu dong harus ngapain? Tahu dong ngapain? Baik. Sini. Kalau ini jebol, iya, maka mungkin ini akan jadi satu target. Selanjutnya, dia akan pingpong-pingpong lagi. Ya, dia akan pingpong-pingpong lagi. Dengan cara seperti ini, teman-teman tahu kapan harus nge-buy, kapan harus nge-sell. Di mana demand yang bagus, di mana supply yang bagus. Ya, dengan cara seperti ini menjadi mudah. Sekarang coba kita menggunakan time frame-nya H1. Anda bingung nggak harus mana, di mana saya harus melakukan analisa zona-zonanya? Bingung nggak kira-kira? Silakan, Anda bingung nggak? Lihat gambar ini. Bingung kan? Banyak banget area supply demand kan? Ya, banyak banget supply demand. Banyak banget. Harus mana yang harus saya pilih? Ya, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Contoh apa? Contoh gold ya. Ambil contoh gold. Nah, ini adalah gold. Gold, Pak. Iya, ini gold ya. Kita lihat ya, gold ya. Kita analisa bareng ya. Saya pakai monthly. Seperti biasa saya lakukan analisa dulu dari time frame besar. Kalau ini lihat dari time frame besar, kecenderungannya kemana? Bullish kah atau bearish? Bullish. Pasti bullish. Ya, karena kita lihat ini membuat puncak lembah yang semakin meninggi. Ya, oke, kita bullish. Tapi sekali lagi harga tidak akan mungkin bergerak lurus, pasti ada gerak zigzagnya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini, ini ada titik tertinggi harga pada bulan September 2011 dan akhirnya berhasil dijebol oleh market pada bulan Juli 2000. Ya, nih. Pada bulan Juli 2020. Oke. Membuat high yang lebih tinggi di sini. Di situ ya. Oke, kemudian tapi ternyata area all time high ini ketika ini ada resistennya, ini tidak mampu melakukan pantulan harga. Enggak begini ya. Ketika dia kena gini, ini enggak begini gitu. Enggak. Malah turun lebih dalam. Ya, turun lebih dalam. Kita ingin melihat sejauh mana penurunan harganya, karena kita melihat secara tendensinya masih bullish gitu ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah menemukan support resisten time frame besar dan supply demand time frame besarnya dulu. Kalau kita lihat dari sini, ini sudah tidak direspon oleh market, maka boleh nggak saya asumsikan yang menjadi resistennya, become support? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Karena ini adalah ya, dua resisten 3. Gitu ya. Nah, kita bisa berasumsi bahwa ini adalah berpotensi menjadi resisten, become support. Nah, sekarang tugas kita adalah mencoba untuk mendeteksi apakah zona di garis resisten ini, resisten support ini ada berpotensi ada supply, ada area demand atau tidak di situ. Lalu kita turun ke time frame weekly. Kita masih belum lihat jelas di time frame weekly ini ada apa. Oke, sekarang kita turun lagi ke time frame daily. Apakah teman-teman lihat di sini ada base? Ada, Pak. Ada base? Ada ya? Ini bukan base-nya. Iya, yang sideways itu. Betul sekali. Ini adalah base. Apakah ini angka psikologis? Angka psikologis. 1.800 ya. Oke? 1.800. Masih bullish nggak nih? Masih bullish banget ya. Lihat, ini jelas banget. Ini adalah retest 1, retest 2, retest 3. Kalau kita lihat, look to the left sekali lagi. Di masa lalunya ini ada area supply, retest 1, retest 2, retest 3.
Berarti di supply ini awalnya direspon oleh market, tapi kemudian dijebol oleh base yang lain. Dan inilah berpotensi akan jadi apa? Swap zone. Cukup jelas ya? Swap zone. Swap zone adalah zona yang di breakout oleh zona yang lain. Itu dia. Oke, sekarang kita tambahin menggunakan EMA 21, EMA 34, EMA 90. Anda bisa menggunakan EMA berapapun, terserah. Saya tidak membatasi teman-teman harus pakai apa, ya. Seperti itu. Oke, kita lihat di time frame weekly. Kalau kita lihat di time frame weekly ini jelas banget masih di atas moving average semua, ya, masih di atas moving average juga. Tapi kita melihat dari 09 ini harga ada di mana sekarang? Harga lagi ngapain nih sini? Nah, teman-teman jawab lagi nih. Harga saat ini lagi ngapain? Ada di mana harga itu? Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kita lihat ya, time frame kecil di sini. Apakah kita melihat sesuatu di sini? Sebuah pattern, sebuah pola? Ada pola di sini? Ada pola nggak? Tunggu pola nggak? Simetris triangle. Simetris triangle bukan Pak ya? Area sini ya. Ini masih kondisinya karena dia membuat low yang lebih rendah. Kita asumsi menjadi bisa turun nggak nih? Iya, kalau sekarang sih kondisinya saya lihatnya bearish kayaknya. Kenapa? Beda. Maksudnya beda gimana? Bullish bukan gitu beda maksudnya. Pak, bearish maksudnya. Oh, bearish. Ya, kondisinya bearish di sini. Nah, karena dia membuat lower high yang lebih rendah, gitu kan ya, membuat lower high yang lebih rendah. Tapi kita tahu kalau ini memang turun, kita tahu tujuan sampai mana? Sampai sini, teman-teman. Dan itu kita sudah deteksi menggunakan tadi top down analysis tadi. Nah, sekarang saya bisa tarik ini menjadi satu tarikan trendline. Boleh nggak, teman-teman, saya tarik begini? Boleh, Pak. Bisa ya, saya tarik gitu ya. Oke lah, saya nggak pakai dari atas, saya pakai yang ini aja. Nah, kita nggak boleh kaku ya ngeliat market ya. Kalau misalkan di sini, ya kalau misalkan terjadi ini tidak mampu membuat break ke bawah di sini, berarti dia lanjut naik. Ya sudah, berarti memang uptrendnya akan lanjut resume lagi, akan kembali lagi naik. Akan tetapi kalau ini ternyata breakout ke bawah, kita udah punya gambaran bahwa kemungkinan area yang dituju itu adalah area ini. Ya, seperti itu. Jadi kita membuat skenario. Kita mampu break, teman-teman. Di area mana kemungkinan yang dikejar oleh market? Area mana yang akan dikejar oleh market? Supply area ini. Ya, ini supply. Ini supply. Saya hapus nih, ini supply. Ini supply, ini demand. Ya, juga sama sebenarnya. Yang di atas ini juga kena area supply. Supply. Ini naik ke atas juga kena supply. Ini ke atas kena supply. Nah, ini yang disebut sebagai compression. Kalau nanti ini jebol, nanti dia mantul di sini dulu, apakah ini akan begini dulu? Gitu ya. Atau ini malah jebol ke atas begini, ini akan bablas naik kenceng banget. Karena udah nggak ada lagi base di sebelah sini. Base-nya itu udah habis, udah di-retest semua. Kemungkinan akan lanjut terbangnya tinggi banget ini. Ya, gitu karena fresh semua di atasnya. Nah, tapi kita lihat di sini base-nya ini masih ada yang fresh bagian sebelah sini. Ya. Nah, area ini masih kondisinya masih. Nah, ini pas sudah di-retest. Ini sudah di-retest yang sini ya. Ini sudah di-retest. Ya. Jadi semua base yang kita lihat di sini ini sudah retest semua. Direspon oleh market. Inilah yang mengakibatkan akhirnya ya akhirnya terjadi penurunan kembali seperti itu.
Ya. Jadi dengan menggunakan melihat market, Anda bisa menggunakan pola-pola chart pattern begitu ya. Itu bisa banget gitu. Ya, bisa banget. Anda bisa lakukan seperti itu. Pola apa? Pola falling wedge. Sebentar, pola falling wedge. Yang mana pola falling wedge? Om Hengki? Falling wedge? Rising wedge barangkali ya? Kalau D1 rising itu ke tadi katanya. atas. Ini D1. Ini D1. Oh, maksudnya yang ini. Gini maksudnya. Oh iya, ini dia. Betul sekali. Ini. Begitu? Oke, good. Betul sekali. Ini adalah pola falling wedge, teman-teman. Ya, pola falling wedge. Pola falling wedge apa? Pola falling wedge continuation. Ya, saya udah jelasin sebenarnya ada di book S&D Mastery sebenarnya. Nah, saya tunjukin ya. Saya ada bagi juga nih sebenarnya di book ini. Sebentar, saya tunjukin di bagian chart pattern. Pak Hendra, Ini dia. boleh nanya Pak Hendra? Iya, silakan gimana? Kita ngelihat pola-pola pattern ini lebih afdolnya di time frame berapa sih Pak sebenarnya? Untuk melihat chart pattern, saya menganjurkan teman-teman mulai dari daily. Ya, mulai dari daily. Jangan melihatnya dari time frame kecil, karena biasanya pattern-pattern ini lebih terlihat dari time frame H4 ke atas dibandingkan menggunakan time frame H1 ke bawah. Kenapa? Karena semakin besar, semakin terbentuknya semakin lama di time frame besar, biasanya akan semakin valid. Cukup clear? Clear Pak. Terus satu lagi nih Pak, kalau misalkan Clear, ya. kayak tadi itu kan D1 ya, ada chart patternnya. Terus kalau kita kecilkan lagi ada chart pattern baru lagi, itu kita lebih baik menggunakan yang mana Pak ya? Kalau saya lebih prefer menggunakan, tergantung juga ya. Tapi kalau saya lebih prefer sih menggunakannya time frame besarnya sih. Lebih valid. Oke. Ya, lebih valid. Oke, kembali ke contoh yang di sini. Ini pola apa tadi? Pola falling wedge continuation. Kira-kira sama nggak sama contoh yang tadi yang saya gambarkan tadi di gold? Sama Pak. Sama nggak? Kelihatan ya? Iya. Persis. Tuh begitu. Mengkerucut. Ini adalah pola impulsnya. Pola impuls. Kita lihat di sini. Ada impulsnya? Ada impulsnya? Ada. Itu impulsnya, teman-teman. Ya, itu impulsnya. Jadi karena ini berpotensi akan jadi tahanan buyer yang banyak orang yang akan ngejar di sini, yang nunggu di sini banyak banget. Saya yakin banget banyak trader yang lagi nungguin di sini nih. Ya, apalagi yang menggunakan chart pattern, pasti akan hunting di sini. Kan pasti akan hunting di situ. Karena yang di atas ini compression. Ini berarti compression. Ini kalau jebol, wow, luar biasa nih, jauh sekali. Ya, tinggal nanti bisa konfirmasi. Dan kebetulan base ini juga masih fresh. Oke, sekarang kita pakai Fibonacci ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, gimana cara tarikannya? Menggunakan Fibonacci. Saya tarik dari sini ya. Dari low ke high. Oke, sekarang saya tambahkan. .382. Oke. Ada di mana harga? Ada di pertengahan ya, dari sini ya. Nah, antisipasi harga di area sini. Di pertengahan sini. Nah, kalau kayak gini gimana Pak untuk melihat apakah saya lebih megang yang 38,2 atau di 50-nya? Saya nggak megang dua-duanya di sini, tapi saya fokusnya ke base yang ini. Ya. Jadi buat saya Fibonacci ini cuma alat bantu untuk menemukan base-base aja sebenarnya. Ya, dan secara kebetulan base ini juga berada di angka psikologis di 1800. Jadi area ini menjadi area lokasi yang terbaik untuk melihat potensi terjadinya continuation pattern yang terjadi. Ya.
Jadi ini adalah contoh bagaimana top down analisis kita gunakan. Ya, oke. Untuk malam ini saya pikir cukup sekian untuk materi top down analisis ya. Semoga teman-teman dapat insight, dapat manfaat dari materi dari top down analisis. Ya, oke. Pertama-tama sekarang sebelum saya tutup, teman-teman penting nggak top down analisis? Setelah Anda mendengar ini, Penting, Pak. penting nggak? Sangat penting. Penting, Pak, Sangat penting. penting, Pak. Penting. Jelas penting sekali. Jelas penting sekali. Jadi top down analisis sebenarnya ini adalah menggabungkan puzzle-puzzle yang terpisah di time frame kecilnya. Anda mau menggunakan flag limit, mau menggunakan FTR segala macam, kalau Anda nggak paham top down analisis, Anda nggak tahu zona mana ini. Zona ini kuat enggak ya, segala macam. Ya, jadi dengan top down analisis menjadi sangat membantu sekali kita untuk menemukan lokasi-lokasi terbaik kita untuk melakukan transaksi. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Semoga bermanfaat. Rekamannya nanti akan saya share besok ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman semua ya. Thank you. Bye.